Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Andika Yusukrisna, mahasiswa UIN Raden Masa Surakarta, Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, dengan NIM 222111301. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai materi sosiologi hukum secara menyeluruh yang saya dapatkan ketika mata kuliah. Kemudian audiens diharapkan untuk bisa memahami bagaimana hukum berinteraksi dengan masyarakat sekitar kita. Pertama, mari kita bahas mengenai pengertian sosiologi hukum. Sosiologi hukum adalah studi tentang hubungan antara hukum dan masyarakat. Ini mencakup bagaimana hukum terbentuk, diterapkan, serta diresapi dalam kehidupan sehari-hari. Hukum tidak berdiri sendiri, melainkan terikat pada kenyataan sosial. Hukum berfungsi untuk menciptakan ketertiban, namun seringkali hukum juga harus beradaptasi dengan perubahan masyarakat di Indonesia. Tidak hanya sekedar aturan yang tertulis, ia juga harus mencerminkan realitas sosial. Misalnya, hukum yang tidak relevan dengan kondisi masyarakat dapat menimbulkan ketidakpuasan. Disinilah pentingnya hukum untuk beradaptasi dengan perubahan sosial. Saat kita membahas yuridis empiris, kita berbicara tentang kajian yang berdasarkan fakta-fakta sosial. Sebaliknya, yuridis normatif berfokus pada norma dan aturan yang ada. Keduanya penting untuk memahami keseluruhan hukum. Selanjutnya mari kita bahas mengenai masa-masa pemikiran hukum. Dimulai dengan masa positivisme, di mana positivisme menekankan bahwa hukum adalah produk dari keputusan manusia dan tidak terpengaruh oleh nilai-nilai moral. Berbeda dengan positivisme, sociological jurisprudence menekankan pentingnya konteks sosial dalam hukum. Hukum harus dipahami dalam kerangka masyarakat yang melahirkannya. Selanjutnya ada konsep living law, di mana hal ini berfokus pada bagaimana hukum hidup dalam praktik sehari-hari. Sementara utilitarianisme menilai hukum berdasarkan manfaat yang diberikan kepada masyarakat. Dalam hal ini, Emil Durkheim berpendapat bahwa hukum mencerminkan nilai-nilai masyarakat. Ia percaya bahwa hukum berfungsi sebagai alat untuk menjaga solidaritas sosial. Selain itu, Ibnu Khaldun juga memberikan kontribusi besar dalam memahami hukum dan masyarakat. Ia menekankan pentingnya konteks historis dalam perkembangan hukum. Sementara itu, Max Weber membedakan antara jenis-jenis otoritas yang mendasari hukum, seperti tradisional, karismatik, dan rasional legal. Ini membantu kita untuk memahami bagaimana hukum diterima di dalam masyarakat. Serta H.L.A. Hart menekankan pentingnya aturan dasar dalam sistem hukum dan bagaimana aturan ini berfungsi di dalam praktiknya. Di dalam hukum juga harus mengandung yang namanya efektivitas dalam penegakan hukum. Hal ini tentunya sangat penting karena hukum yang baik adalah hukum yang dapat diterapkan dan diikuti oleh masyarakat. Hukum yang efektif mampu menciptakan keadilan dan ketertiban. Efektivitas hukum sebagai kunci dan dalam prakteknya dapat menciptakan masyarakat yang berkeadilan dan ketertiban di masyarakat. Selain itu, efektivitas hukum sebagai kunci untuk menciptakan kerukunan dalam bermasyarakat. Upaya ini tentunya harus meningkatkan efektivitas hukum, melibatkan semua pihak mulai dari pemerintah, aparat hukum, serta masyarakat itu sendiri. Dalam fungsinya, hukum berfungsi sebagai kontrol sosial, di mana hal ini membimbing perilaku individu dan kelompok di dalam masyarakat. Ia membantu menjaga norma-norma dan nilai-nilai dalam masyarakat, sehingga perilaku individu dapat terarah dengan baik tentunya. Adapun jenis-jenis kontrol sosial dalam hukum itu ada kontrol formal, di mana hal ini dilakukan oleh lembaga resmi seperti polisi, pengadilan, dan pemerintah. Contoh penegakan yaitu penegakan hukum dalam pelanggaran lalu lintas. Selanjutnya ada kontrol informal, di mana kontrol ini dilakukan oleh kelompok sosial atau masyarakat melalui norma, tradisi, dan nilai yang ada. Sebagai contoh, teguran dari tetangga ketika ada perilaku yang tidak pantas. Kemudian mengenai kajian sosiologi hukum, hal ini mengeksplorasi interaksi antara hukum dan fenomena sosial, membantu kita dalam memahami dampak hukum
dan dalam konteks yang lebih luas. Di konsep progressive law berusaha untuk meningkatkan keadilan sosial, di mana hal ini sesuai dengan norma-norma yang ada di masyarakat. Sedangkan legal pluralisme yaitu mengakui keberadaan berbagai sistem hukum dalam satu masyarakat atau perbedaan dalam masyarakat. Terakhir, di mana ada pendekatan sosiologis dalam studi hukum Islam, itu membantu kita memahami bagaimana hukum Islam diterapkan di dalam masyarakat modern. Pendekatan ini memungkinkan pemahaman yang lebih mendalam tentang peran hukum Islam dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat. Dengan mempelajari bagaimana individu dan kelompok berinteraksi dengan hukum, kita dapat mempelajari bagaimana hukum-hukum Islam membentuk identitas sosial, membangun norma etika, dan mempengaruhi perilaku masyarakat. Selain itu, pendekatan sosiologis juga mengkaji tentang hal-hal yang dihadapi oleh hukum Islam, di mana menghadapi modernisasi dan perubahan sosial, serta bagaimana hukum tersebut beradaptasi dengan masyarakat kontemporer. Tentunya melalui analisis ini kita dapat mengembangkan wawasan yang lebih komprehensif tentang relevansi dan aplikasi hukum Islam dalam konteks global saat ini. Demikianlah video dari saya untuk review materi mata kuliah Sosiologi Hukum. Semoga informasi ini bermanfaat dan menginspirasi kita untuk lebih memahami hubungan antara hukum dan masyarakat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.